Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap Sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia. Kalian mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa kebijakan Jepang? Dari yang kudengar, Sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Sultan Syarif dan Mohatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih. Duduklah. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita apakah itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerang pada Sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Langkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI, itu yang saya ketahui. Tapi Bung, maafkan saya Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. Baiklah kalau begitu, kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka pun tidak putus asa mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. 15 Agustus 1945 pukul 22 WIB di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Syairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan. Kita harus rebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok harinya. Wikana benar, Bung. Lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan Sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Penggal saja leherku sekarang, tak perlu menunggu hari. Sudahlah, tidak ada gunanya bertengkar. Mari kita duduk dan bicarakan ini baik-baik. Kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno melakukannya? Saya hanya mengingatkan saja, Bung. Jika proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Malam ini, Bung,
malam ini. Tenang, tak baik kalian semua untuk melakukan keributan. Ini sudah malam. Saya mengerti apa perasaan saudara, tapi saya tidak bisa mengabulkan apa permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usaha golongan tua gagal, para pemuda melaksanakan pertemuan di Jalan Cimiki 71. Mereka setuju dengan menculik Soekarno, Hatta, dan membawanya ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang pagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia Barat, kediaman Soekarno, para pemuda melakukan penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta oleh para pemuda. Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa tersebut baru diketahui oleh Mr. Ahmad Suebarjo pada pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka saat mereka kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian di esok harinya. Akankah kau bersumpah untuk hal itu? Kau bisa percaya padaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Baik kalau begitu. Perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan pemuda Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, ya kita akan melaksanakannya esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dini hari. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Desmo Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Malik, dan BM Diah untuk meneruskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, saya sudah tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Lalu, siapakah yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik
Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju! Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Bung. Kapan kita melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam orang Islam sholat 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini Jumat 17 Agustus? Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakan? Pukul 10 tepat, bagaimana? Menyuruh Fatmawati untuk menjadi bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Sayuti masuk membawa naskah yang sudah diketik, memberikannya pada Soekarno. Ini Bung, ini naskahnya Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sesaat sebelum upacara dimulai. Timur, tolong Anda kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan benderanya. Hei kalian, jagalah baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tak akan mengecewakan Anda. Tokoh-tokoh pejuang telah hadir di lokasi, diantaranya M.R.A. Maramis, Hos Cokro Aminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya minta hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Kemudian dikibarkanlah bendera sangsaka merah putih, diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar,
Namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.